Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat berjumpa lagi dalam acara Rekat, semakin dekat, semakin akrab di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar gereja bergantung sepenuhnya pada Kristus. Didasarkan pada Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin belajar firman-Mu, kami ingin mengerti apa yang maksud Tuhan bagi kami, dan kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami nyata hidup di dalam dunia ini sebagai anak-anak-Mu yang hidup bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih, bersabdalah, dan Roh Kudus memimpin setiap anggota gereja, setiap orang percaya yang pada saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saya akan membacakan Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10, di mana kita akan berbicara bahwa gereja bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Berbicara juga tentang kuasa yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama di sini kebenaran firman Tuhan berbicara tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus Kristus dan juga kenaikannya ke surga adalah kemenangan atas maut. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan 22, di sana diberikan penjelasan dan penegasan bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut melalui dan dengan kebangkitannya, kematian maut sudah dikalahkan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persoalan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persetujuan dengan Kristus. Berbahagialah setiap orang-orang yang hidup dalam persetujuan dengan Kristus, karena di dalamnya mempunyai jaminan kebangkitan dari kematian dan juga kehidupan yang kekal. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus akan diberikan jaminan kemenangan atas maut dan diberikan anugerah hidup yang kekal. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menjelaskan kemenangan Kristus atas maut dengan mengatakan bahwa Kristus telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Artinya Kristus telah mati, atau hal ini berbicara tentang kematian Kristus. Kristus telah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Lalu dijelaskan di teks ini bahwa Kristus telah turun ke bagian bumi paling bawah dan telah naik, artinya dibangkitkan, bangkit, hidup kembali, mengalahkan maut, naik jauh lebih tinggi dari langit, yaitu ke surga. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian dan kenaikannya ke surga adalah menunjukkan kemenangannya atas maut. Gereja di Efesus harus mengerti bahwa Kristus telah bangkit dan naik ke surga. Dan ini menjadi tanda bahwa ia telah mengalahkan maut. Kristus telah mengalahkan maut. Kemenangan atas maut dianugerahkan kepada kita semua orang percaya. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua akan mengalami dan menikmati kemenangan sebagaimana yang telah Tuhan Yesus Kristus miliki. Bahkan bukan hanya akan, kita
semua telah diberikan jaminan kemenangan atas maut oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap hidup dalam persekutuan yang akrab, hangat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats itu juga sesungguhnya berbunyi, kemenangan Yesus juga dianugerahkan kepada kita, orang percaya. Oleh karena itu, kita mengucap syukur dan sungguh-sungguh mengucap syukur. Ia telah naik. Sesungguhnya ia sudah turun ke bumi yang paling bawah. Ia telah naik. Nah, ini sesungguhnya menjadi jaminan pada kita semua. Teks yang berbunyi, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kalimat ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, artinya bahwa Yesus Kristus telah menang atas maut. Dan kemenangannya itu dianugerahkan kepada manusia yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, kemenangannya itu telah dianugerahkan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Oleh karena kita telah percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kita tetap hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dan juga ditegaskan kembali di dalam 1 Korintus 15:54 sampai dengan 57. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa kemenangan Kristus atas maut dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jelas sekali di sini kebenaran firman Tuhan menyatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kristus telah mengalahkan maut, dan kemenangan Kristus atas maut telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ditegaskan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Kematian tidak akan dialami untuk selama-lamanya, karena bagi orang percaya, kematian adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan abadi, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan Tuhan menyediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga jikalau genap waktunya tiba, hidup kita di dalam dunia ini telah diakhiri, berarti kita dianggap telah menyelesaikan tugas oleh Tuhan, dan kemudian kita dibawa pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan teks yang sudah kita baca, Efesus pasal 4, 8 sampai dengan 10, kepada kita diberitahu bahwa di tangan Yesus Kristus segala kuasa di bumi dan di surga. Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa Yesus Kristus telah naik lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Itu sebabnya kata nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kristus telah naik. Kristus telah naik lebih tinggi dari semua langit, memberikan penjelasan kepada kita bahwa Kristus telah naik ke surga di atas taktanya. Naik lebih tinggi dari semua langit, memberikan penjelasan kepada kita bahwa Kristus, dikatakan memberikan penjelasan kepada kita bahwa Kristus menguasai atas semua yang ada. Dikatakan semua kehidupan di bawah langit berada di bawah kuasa Yesus. Ingat, semua kehidupan di bawah langit berada di bawah kuasa Yesus Kristus.
Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kenaikannya ke surga, memberitahukan kepada kita bahwa Kristus mengatasi segala kehidupan yang ada di bawah langit. Namun juga Yesus telah memberikan deklarasinya, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku. Ini artinya bahwa Yesus mempunyai kuasa baik di surga maupun di bumi. Lalu di sini dikatakan kuasa yang ada memberikan jaminan kepada kita semuanya. Sebab di sini dikatakan untuk memenuhkan segala sesuatu. Berarti setiap orang yang hidup bergantung pada Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu atas hidupnya dipenuhi dan dijaminkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah membawai semua kehidupan di bawah langit dan semua bergantung kepadanya. Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus telah naik lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Yesus Kristus berkuasa memenuhkan segala sesuatu yang berada di bawah langit. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Oleh karena itu, barang siapa yang hidup bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya berada di dalam kuasa penjaminannya. Jadi Paulus katakan kepada kita semua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mengapa Paulus mengatakan begitu? Karena Kristus mempunyai segala kuasa untuk memenuhkan segala sesuatu, segala kehidupan yang berada di bawah langit. Oleh karena itu kita yang bergantung dan percaya kepada Yesus Kristus, janganlah hendaknya memboroskan, menghabiskan waktu hidupmu untuk berada di dalam kekhawatiran. Mengapa? Karena segala sesuatu berkenaan dengan hidup kita berada di dalam jaminan Yesus Kristus yang punya segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Oleh karena itu, gereja Tuhan yang termasuk berada di bawah langit. Ini dikatakan segala kebutuhan gereja untuk pemenuhannya semua berada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, gereja Tuhan seharusnya bergantung sepenuhnya dalam kehidupan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah ada gereja di dalam dunia ini menggantungkan hidupnya dan masa depannya kepada manusia. Hidup manusia ibaratnya seumur jagung saja. Kalau kepada orang kemana gereja itu bergantung dan orang itu sudah mati, gereja itu tidak punya lagi harapan. Tetapi Kristus yang punya segala kuasa di surga maupun di bumi, dialah tempat bernaung bagi setiap gereja Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama hidup dalam kehidupan bergereja, apapun yang menjadi kebutuhan dan masa depan gereja, kita semua bersatu dan menggantungkan sepenuhnya kepada kasih, sayang, dan pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal penting yang sudah kita pelajari. Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kristus telah naik ke surga. Dan kemenangan atas maut telah dianugerahkan kepada kita semua, setiap orang percaya. Kristus telah naik dan telah bertakhta di dalam kerajaan surga. Segala kuasa di surga maupun di bumi telah ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada padanya dan menjadi jaminan untuk kita yang berada di bawah langit. Saya sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, dan saudaraku sebagai orang percaya, dan gereja Tuhan sepenuhnya harus hidup bergantung kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak ingin hidup kita, masa depan kita direnggut dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Marilah kita selalu berada dalam persekutuan yang akrab, hangat dengan Yesus Kristus, dan kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang mempunyai segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena segala kuasa yang ada padamu telah Engkau anugerahkan kepada kami sebagai jaminan atas kehidupan kami selama kami menapaki kehidupan dari hari ke hari di dalam dunia ini. Biarlah kami semua selalu berada di dalam persekutuan dengan Engkau. Tuhan menjaga dan memelihara kami oleh karena Roh Kudus memeteraikan iman percaya kami kepadamu. Dan biarlah kami dan gereja Tuhan selalu bergantung sepenuhnya hanya di tangan kasih dan pemeliharaan Engkau.
Dan terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Bersamaan ini juga kami ingin menyerahkan seluruh orang percaya yang tergabung di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Biarlah mereka tetap diam hidup di dalam Engkau. Dan mereka mengandalkan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Tuhan menganugerahkan damai sejahtera dan Tuhan melepaskan semua dari belenggu kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.